Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali menyapa teman-teman sekalian, baik via internet maupun via WA. Insya Allah malam hari ini kita akan memulai kuliah lagi dengan uji coba kuliah via WA dan juga via Zoom, tapi dalam rekaman. Tema malam hari ini kita akan membahas tema tentang warming up menjadi penulis. Penulis yang ideal tidak terlalu merisaukan nama besar. Dedikasinya tidak tergantung orang lain mencatatnya dalam sejarah atau tidak. Ada atau tidak ada pengakuan, maka ia akan tetap menulis, sebab menulis adalah wahana pengabdiannya. Sobat yang berbahagia, ketika kita berolahraga, apapun olahraganya, pasti kita akan melakukan yang disebut dengan pemanasan, yang disebut dengan warming up. Demikian pula di dalam menulis, ada warming up. Apa saja warming up-nya untuk menjadi penulis yang handal itu? Kita akan bicarakan beberapa hal yang harus kita lakukan, bahkan jadikanlah sebagai suatu kebiasaan. Hal apa saja yang harus kita lakukan? Bahkan harus kita jadikan sebagai satu kebiasaan, dan ini adalah merupakan warming up untuk menjadi penulis. Yang pertama, teruslah melatih kreativitas. Tidakkah kita ingin menikmati gudang ide yang tiada batasnya, yang bisa kita ambil setiap saat? Itulah yang akan diberikan pola pikir kreatif pada kita. Untuk itu, tidak peduli apa yang bisa kita lakukan sekarang ini, kreativitas bisa meningkatkan kapabilitas kita. Kreativitas adalah kemampuan melihat apa yang dilihat dan dipikirkan orang lain, dan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh orang lain, sehingga kita bisa melakukan apa yang belum dipikirkan orang lain. Sebab ide, gagasan itu seringkali datang seliburan dan mendadak. Maka kalau kita melatih kreativitas, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang sedang kita diskusikan, kalau itu menjadi sesuatu yang positif dan inspiratif, maka segeralah ditulis. Kebiasaan itulah warming up ala penulis. Selanjutnya, apa warming up menjadi penulis itu? Apa pemanasannya? Kalau kita ingin menjadi penulis, maka jadikan ini sebagai satu kebiasaan. Yang kedua adalah banyak membaca. Membaca adalah jendela dunia. Maka dengan membaca kita bisa menjelajahi dunia, sekalipun hanya berada di kamar. Maka sisihkan waktu 1 jam saja, 1 jam saja, tiap hari untuk membaca buku-buku yang bergizi bagi kehidupan kita. Maka insya Allah akal pikiran kita akan diisi sesuatu yang luar biasa. Dengan banyak membaca, maka pengetahuan, pilihan kata, pilihan kalimat kita akan jadi banyak, dan itu modal untuk menjadi penulis yang handal. Apa yang ketiga? Kebiasaan yang ketiga apa? Kalau ini jadi kebiasaan, maka ini menjadi warming up menjadi penulis. Rajin menulis diary. Rajin menulis catatan harian. Tulislah kisah sukses harian kita. Setiap hari menjelang tidur malam di dalam buku catatan harian. Hal ini sangat membantu kita di dalam melakukan afirmasi positif pada diri kita. Bisa diawali dengan kalimat, Alhamdulillah ya Allah, seharian ini saya melakukan kebaikan ini. Alhamdulillah ya Allah, seharian ini saya dapat inspirasi. Alhamdulillah ya Allah, tulislah catatan-catatan harian. Rajin menulis catatan harian, itu bisa menjadi warming up, menjadi penulis. Bahkan, kebiasaan yang semacam ini bisa jadi kumpulan-kumpulan catatan harian kita, bisa nanti akan menjadi sebuah buku yang luar biasa,
yang bisa kita wariskan kepada anak turun kita. Nilai-nilai positif dan kebaikan. Berikutnya, apa warming up penulis? Untuk jadi penulis, jadikan ini sebagai suatu kebiasaan. Berkorespondensi. Kalau kita punya kebiasaan berkorespondensi dengan teman-teman kita, baik di dalam maupun di luar negeri, maka hal ini sangat bermanfaat. Hal ini sangat menambah wawasan kita, dan khasanah pengetahuan kita akan bertambah pula. Dan salah satu modal yang berharga untuk menjadi penulis adalah ketika kita punya korespondensi, ketika kita punya jaringan teman yang banyak, dan kita bisa saling berdiskusi. Maka kebiasaan berkorespondensi ini, maka inilah warming up menjadi penulis yang produktif juga. Berikutnya, sobat yang berbahagia, teman-teman yang berbahagia, apa saja sih warming up untuk bisa menjadi penulis? Yang kelima adalah senang berdiskusi. Dengan berdiskusi, maka akan melatih otak kreatif kita. Seorang fisikawan, Tom Hirschfeld, pernah menyatakan, jika Anda tidak ajukan pertanyaan, mengapa ini sesering mungkin, maka orang lain akan bertanya, Anda kenapa kok tidak bertanya? Maka jika kita ingin berpikir kreatif, maka kita harus ajukan pertanyaan yang bagus, kita harus menantang prosesnya. Guru saya di pesantren pernah mengatakan, ilmu itu dibuka dengan cara bertanya pada seorang guru. Saya ulangi. Kebiasaan berikutnya, warming up berikutnya untuk menjadi penulis adalah kita senang berdiskusi. Karena dengan berdiskusi kita akan melatih otak kreatif kita. Seorang fisikawan, Tom Hirschfeld, menyatakan, jika Anda tidak ajukan pertanyaan, mengapa ini, sesering mungkin, maka orang lain akan bertanya, Anda kenapa kok tidak bertanya? Maka jika kita ingin berpikir kreatif, maka kita harus ajukan pertanyaan yang bagus. Kita harus menantang prosesnya. Guru saya di pesantren pernah mengatakan, ilmu itu dibuka dengan cara bertanya pada gurumu, pada kiaimu. Sobat yang berbahagia, apa warming up selanjutnya untuk menjadi penulis? Biasa melihat lebih dekat, mengeksplorasi berbagai kemungkinan, membantu kita untuk menstimulasi imajinasi, dan imajinasi itu sangat penting bagi kreativitas. Sebagaimana dikatakan oleh Albert Einstein, imajinasi jauh lebih penting daripada pengetahuan. Teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan malam ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Dan apa berikutnya? Warming up menjadi penulis itu, yang ketujuh adalah kita akrab dengan bahasa. Kalau kita banyak membaca, kalau kita banyak menulis, maka otomatis kita akan akrab dengan bahasa. Sehingga khasanah bahasa dan pilihan kata kita akan variatif dan kreatif. Dan itu menjadi modal untuk menjadi penulis yang handal. Sobat yang berbahagia, warming up berikutnya adalah enjoy this life. Jalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan optimis. Kita buat pernyataan harian setiap kita bangun tidur. Prestasi apa yang hari ini bisa saya torehkan? Yang menjadikan Allah ridho. Yang menjadikan Allah bangga kepada diri kita. Prestasi apa yang bisa saya torehkan hari ini yang menjadikan keluarga dan orang tua kita bangga, punya anak, punya bapak, punya ibu seperti kita. Kemudian kita jawab dengan tindakan nyata. Maka insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik, akan jauh lebih luar biasa. Sobat yang berbahagia, eksistensi penulisan bukan ditentukan oleh status atributifnya, namun lebih kepada kesetiaannya, mengabdi melalui aktivitas menulis. Kelak dari sekian ribu karya yang dihasilkan,
insya Allah akan ada satu atau dua karya yang berdampak, berpengaruh pada kehidupan kita dan generasi setelah kita. Seringkali pemikiran seseorang menjadi perbincangan justru setelah yang bersangkutan itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pepatah mengatakan, gajah mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang. Maka penulis mati harus tinggalkan karya. Jadi sekali lagi, karyalah yang menentukan eksistensi penulis. Salam dahsyat dan luar biasa, dan salam literasi. Mungkin ini sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan bisa dikirim ke WA grup ini atau bisa menggunakan pesan suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.